الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين حمد الشاكرين حمد الناعمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك. والصلاة والسلام على سيدنا محمد ختم النبيين رحمة للعالمين وعلى آله وأصحابه ورسول الله أجمعين. أما بعد، قال الله تعالى في كتاب القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. Sadaqallahul azim. Para orang-orang tua kami, sesepuh, tokoh masyarakat, alim ulama, cerdik pandai yang sama-sama kita muliakan, bapak-bapak serta ibu-ibu, para orang-orang tua saya yang berhadir, yang sangat saya muliakan juga yang sangat saya hormati, Sohibul Bait sekeluarga, terkhusus yang sama-sama juga kita hormati, kita sama-sama mengucapkan jazakallah khair atas tempat yang telah disediakan kepada kita untuk bersilaturahmi pada malam hari ini dalam rangka membentuk sebuah organisasi, yaitu mengurus masa depan kita yang disebut dengan kematian. Semoga melalui malam hari ini juga merupakan malam berkah, malam Jumat. Semoga organisasi yang kita bentuk pada malam hari ini semoga selalu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jaya ke depan, semakin akur dan kompak, dan mudah-mudahan semakin ramai. Maka kepada Sohibul Bait, semoga apa saja yang telah disediakan kepada kita pada malam hari ini kiranya dapat membuka pintu rezeki yang lebih baik pada Sohibul Bait. Jazakallahu khair. Bapak-bapak serta ibu-ibu, para orang-orang tua saya yang sangat saya muliakan juga yang sangat saya hormati. Pepatah mengatakan yang paling jauh dalam hidup kita adalah masa yang lalu, sedangkan yang paling dekat kepada kita adalah maut. Ini adalah ayat yang saya bacakan di awal muqaddimah tadi. Kullu nafsin za'iqatul maut. Kematian itu adalah suatu perkara yang sangat dekat dengan kita. Namun ada sebuah tanda tanya besar. Kenapa manusia itu selalu melupakan perkara ini? Apa hal gejolak pola pikir kejiwaan seorang manusia sehingga sering melupakan perkara yang sangat dekat dan pasti ini? Bapak-bapak, ibu-ibu, orang tua saya yang sangat saya muliakan, perjalanan hidup manusia
dari alam rahim menuju maut. Kalau kita melihat bagaimana manusia di sekeliling kita, seolah-olah rasanya bagaikan mimpi. Masih terbayang kita bersandar gurau dengan ayah mak kita, paman kita, saudara kita, tetangga kita. Toh hari ini mereka tidak akan pernah bertemu lagi dengan kita di dunia. Saya kemarin beberapa bulan yang lalu ada teman akrab saya, malam hari kami bercanda gurau, bermain bersama. Menjelang subuh beliau tutup usia, bertemu dengan ajal dan kematian. Seraya hari ini kalau saya lewat di depan rumahnya, seolah-olah beliau masih hidup. Tetapi faktanya saya tidak akan pernah bertemu dengan beliau lagi di dunia ini. Betapa banyak manusia di sekeliling kita yang sudah kita sangat kehilangan dengannya. Ingin ketemu pun tak bisa. Maka demikianlah pada intinya giliran kita pun besok. Dikala maut itu datang, orang lain di sekeliling kita merasa bermimpi. Oh, sudah habis usia bapak itu. Sudah pergi ke emak itu. Takkan pernah bisa ketemu lagi kah saya dengan ibu tetangga itu? Demikianlah manusia di sekeliling kita besok. Perkara maut ini pasti, tetapi tanda tanya yang sangat besar, apa hal yang membuat kita melupakan perkara ini? Kita semua pasti akan ketemu dengan kematian, tapi sering sekali kita melupakan kematian kita. Bapak-bapak, ibu-ibu, orang tua saya yang sangat saya muliakan, didalami oleh para ulama-ulama sufi melalui pengkajian ilmu hakikat, di mana pada dasar inti penciptaan alam raya ini oleh Allah Ta'ala berasal dari nur. Di dalam nur ini ada sebuah gambar. Gambar inilah inti daripada alam. Tipis dunia ini intinya, tipis. Maka wajar Allah mengatakan wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Bagaimana bentuknya ibu duduk bersandar di bangku menonton TV? Kalau kita garis bawahi, ibu menonton TV itu hanya guru, permainan belaka saja. Paling nanti pinggang terasa capek. Coba kita nonton TV, permainan saja. Bosan, sekejap mati TV, habis segala tontonan. Tik kata Tuhan, 1 detik ajal datang, selesai sudah selama-lamanya. Gambar di dalam cahaya itulah sebenarnya tamsilan dunia. Boleh bangga kita punya rumah besar, itu hanya gambar. Tik kata Allah kematian, selamat tinggal gambar rumah besar ini. Boleh bangga kita dengan jabatan, uang banyak, itu hanya gambar di dalam cahaya. Boleh kita sombong angkuh dengan sehatnya badan, cantik, ganteng, pintar, itu hanya sebuah gambar di dalam cahaya. Kalau cahaya sudah padam, selesai sudahlah gambar. Bapak ibu orang tua saya yang sangat mulia,
Berapa luas kebun dan tanah yang Bapak Ibu banggakan, itu hanya gambar. Apabila cahaya kehidupan sudah padam, maka gambar ketemu dengan ajalnya. Selesai sudah apa yang kita sombongkan dan kita banggakan itu. Siapa lagi yang punya itu semua? Orang lain. Kalau kita menonton SCTV, pindah kita ke RCTI, maka TV akan meninggalkan SCTV, masuk ranah RCTI. Allah mengganti channel ibu dengan anak perempuan ibu, masalah kalung, selesai kalung. Hilang dari TV ibu, kalung pindah ke anak. Kenangan aja bagi beliau. TV tidak akan memunculkan SCTV selamanya kalau remote dipindahkan ke RCTI. Selamat tinggal SCTV, sekarang yang beroveracting adalah RCTI. Generasi. Manusia di dunia ini silih berganti menghuni kehidupan. Tak selamanya kita di dalam cahaya alam ini, gambar kita hanya sebentar saja. Kadang-kadang Bapak Ibu sebelum kita mati, ada masanya kita temui iklan. Orang merasa kalau kita sudah mati. Ya Bapak Ibu, anak ayah maknya belum mati dah bagi-bagi harta pula dia. Udah dimunculkannya iklan. Rusak film kita. Rusak film. Kita masih hidup, film kita sudah mulai nak diberhentikan orang. Siapa yang memberhentikan film itu? Anak. Nasi lauk di tangan, hendak disuap, datang anak menyambar. Hilang gambar mulut mengunyah. Mulut orang yang mengunyahnya. Bapak Ibu, orang tua saya yang sangat muliakan, demikianlah perjalanan kehidupan, lahir menuju kematian. Maka pada pertemuan kali ini Bapak Ibu, di sini saya sedikit memberi gambaran kepada kita semua, terlebih kepada saya yang berbicara dan berceramah ini. Apa-apa saja hal-hal perkara yang menutup mata hati pikiran manusia sehingga melupakan kematiannya sendiri. Poin yang pertama dan yang paling utama yang mendindingi mata hati kita, pikiran kita untuk memandang kematian kita, yang pertama adalah jauhnya kita, pikiran kita, pengetahuan kita terhadap agama. Makanya Bapak Ibu, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam diberi oleh Allah tantangan terberat sepanjang zaman di antara Rasul yang lainnya. Apa tantangan yang diberi oleh Allah kepada Nabi kita? Adalah zaman manusia yang diberi sifat namanya zaman jahil murakkab, zaman zahiliyah, zaman kebodohan, sehingga Nabi kita disebut akhrajan nasa minaz zulumati ilan nur. Tugas dan beban yang diberi oleh Allah kepada Rasulullah yang terberat adalah menemui manusia yang punya sifat jahiliyah. Makanya zaman itu disebut dengan zaman jahiliyah. Penduduk kota Makkah dihuni oleh manusia-manusia yang sangat bodoh. Kebodohan bentuk apakah bagi masyarakat kota Makkah pada waktu itu? Apakah urusan uang? Tidak. Orang Makkah pada waktu itu sangat maju tentang harta benda. Kadang-kadang Bapak Ibu kita bangga seolah-olah ciptaan orang sekarang lebih hebat dari ciptaan orang dulu. Kita sangat salah itu. Cobalah Bu, beli piring lama
Tanya dulu piring-piring lama berapa harganya. Satu piring lama itu buatan zaman kuno itu laku dijual itu 1 miliar. Belilah piring buatan sekarang, 1 gudang piring dapat. Bukan dunianya manusia kota Makkah itu yang masalah bodoh, bukan masalah jabatan, bukan masalah pengembangan tentang wilayah kekuasaan, tetapi kebodohan yang dihadapi oleh Nabi pada waktu itu adalah menyangkut ilmu agama, ilmu ketuhanan. Bapak Ibu, dangkalnya pengetahuan kita, pengenalan kita terhadap Allah, maka semakin terdindinglah mata hati dan pikiran memandang kematian kita. Kenapa? Karena Allah yang mematikan. Kalaulah yang mematikan itu tak kita kenal, maka kita tidak akan pernah kenal dengan kematian. Cobalah Bapak Ibu, kasih sama anak-anak yang belum berakal itu, datangkan harimau ke dia, dipeluk-peluknya nanti. Mana tahu dia itu di dalam harimau itu ada kematian. Kenapa? Dia belum kenal harimau itu akan menerkamnya, mengunyahnya sehingga dia mati. Manusia seperti itu, tak kenal dia siapa yang membunuh dirinya nanti, yang menentukan, mentakdirkan ajalnya dia tak kenal. Maka wajar dia tidak takut dengan kematian. Ya Bapak Ibu, seandainya kita disuruh pergi ke satu hutan, kita tidak tahu di dalam hutan itu banyak ular kobra. Masuk kita ke dalam itu, setitik pun tak terbayang oleh pikiran kita bahwa kita akan mati dalam hutan itu. Padahal kenyataannya dalam hutan itu banyak ular kobra. Siapa yang masuk langsung kena patok, mati. Bapak Ibu, kalau manusia tidak tahu di atas dunia ini Allah berkuasa segala-galanya, Dia yang mentakdirkan segala-galanya, Dia yang menentukan segala-galanya, kehidupan dan kematian. Kalau kita tak sadar, disinilah kadang Bapak Ibu seraya merasa ingin hidup selama-lamanya, merasa hidup ingin bebas, seraya diri milik kita bukan milik Allah. Makanya kebodohan manusia menyangkut ketuhanan, inilah dinding pertama dan utama yang membuat manusia tidak takut dengan kematian. Kenapa? Yang punya takdir kematian itu adalah Allah. Bapak Ibu, orang tua saya yang sangat semulia, makanya ada 2 ulama besar yang sangat terkenal di kalangan Ahlus Sunnah wal Jamaah, Abu Hasan Ali Asy'ari, Abu Mansur Al-Maturidi, menyusun bentuk-bentuk aqaiduddin, keilmuan tentang mentauhidkan Allah, memakai sifat 20 yang wajib, 20 yang mustahil, 1 yang jaiz. Tujuannya itu semua supaya kita kenal dan paham siapa itu Allah. Maka mereka menyusun aqaiduddin ini seluruhnya berasal dari Al-Quran dan hadis. Bukan ciptaan otak saja, berasal dari Quran dan hadis. Bagaimana bentuk ketauhidan kita tentang kullu nafsin za'iqatul maut? Bapak Ibu, orang tua saya yang sangat semulia, Allah yang maujud, Allah yang qidam, yang baqa, yang mukhalafatul hawadisi, yang qiyamu bin nafsi, Allah yang wahdaniyah, Allah yang qudrah, yang iradah, Allah yang ilmu, Allah yang ayat, Allah yang sama, Allah yang basar, Allah yang kalam. Kalaulah Allah yang memiliki segala-gala, seolah-olah sifat itu milik saya, kalaulah benar itu Allah yang punya, maka muncullah pengetahuan. Apabila mulut pun mungkin di masa tua sudah mulai sulit mengomong, berkata-kata, ialah
Sudah Allah angsur mencabut nikmat mulutku ini. Rambut memutih menandakan akal pun sudah mulai pelupa. Ialah Allah yang punya ilmu. Kalaulah telinga saya sudah mulai tak sebagus dulu lagi mendengar, ialah Allah yang punya sifat sama. Kalaulah tenaga otot saya ini sudah mulai kendor, maka timbullah sebuah keyakinan Allah yang punya kudrah. Saya mengeset seluruh kehidupan saya supaya saya bekerja keras masa muda untuk masa tua, tahu-tahu miskin juga sampai tua. Yakini Allah yang punya iroda, ketentuan, kehendak. Makanya bahasa para ulama sufi berkata, perjalanan kehidupan manusia seluruhnya habis ditelan oleh takdir Allah. Tidak ada takdir kita dalam kehidupan, semua ada pada takdir Allah. Mentauhidkan Allah. Man arafa nafsah faqad arafa rabbah, wa man arafa rabbah fasadal jasad. Siapa kenal dirinya maka kenal ia dengan Tuhannya. Siapa kenal dengan Tuhannya maka binasalah dirinya. Apa maksud binasa? Mulailah ia melupakan dirinya, ingatannya penuh hanya kepada Allah Ta'ala. Makanya Bapak Ibu, kalau ingin sholat khusyuk, sebelum mampu membinasakan diri dalam pikiran, tidak akan selesai, tidak akan ketemu sholat khusyuk itu. Makanya Bapak Ibu, kenapa Syekh Bahauddin pendiri Thariqat Naqsabandiyah itu beristighfar memanjangkan kalimat Allahnya? Astaghfirullah. Kenapa dipanjangkan beliau harkat Allah itu? Karena dalam beristighfar itu hatinya memandang jasadnya dari ujung rambut mengalir ke hidung, ke mulut, leher, tangan, dada, kaki, seluruhnya ini ruh dan jasadku milikmu ya Allah. Serahkan bulat-bulat sepenuhnya. Istighfar pertama. Istighfar yang kedua, Astaghfirullah. Mulai aku lahir hingga wafat dan selamanya seluruhnya ada pada takdirmu ya Allah. Bulat. Kemudian yang ketiga, makanya setidak-tidaknya istighfar kalau Thariqat Naqsabandiyah itu Bapak Ibu, setidak-tidaknya yang paling kita panjangkan itu Allahnya itu 3 kali. Astaghfirullah. Apa yang direnungkan dalam Allah itu pandangan mutlak, yang punya ridho, yang punya surga dan yang punya neraka hanya Allah. Sementara itulah terminal terakhir kehidupan. Iyo kalau surga yang diberi ibu, kalau neraka, Bapak Ibu. Saya waktu kebakaran kemarin yang ditimpa musibah daerah kita di Lubo kemarin, saya lihat api begitu besar. Saya ada kawan sambil kami tonton. Seandainya engkau saya buang ke api itu, apa perasaanmu hari ini? Itu apinya merah, apinya punya cahaya, ada masa padam, ada dinginnya. Kalau nerakanya Allah tidak punya cahaya. Makanya Bapak Ibu jangan bayangkan api neraka itu terang. Api neraka tidak punya cahaya, tetapi di dalamnya ada api. Hitam, gelap, gulita, tapi api di sini. Makanya api yang paling panas itu adalah api yang tidak bercahaya. Itulah api neraka. Gelap. Di samping kita saja, siapapun di samping kita tak bisa kita lihat.
tetapi di dalam alam itu ada api semua di sini. Gelap. Tidak ada udara dan angin di sana. Tak ada masa dingin, tak ada masa padat. Bapak Ibu, kalau api di dunia ini dicampakkan manusia, hanya beberapa menit selesai. Apalagi kalau kematian orang kafir dengan orang Islam, bedanya begini Bapak Ibu. Pendapat para ulama sufi, kalau orang Islam mendapatkan musibah dunia seperti meledak pesawat, tenggelam di laut, terbakar, itu sebelum musibah itu menemui jasadnya, itu ruhnya dicabut duluan. Itulah bedanya orang beriman, orang Islam. Sebelum pesawat itu meledak, itu nyawanya sudah dicabut, sehingga tidak terasa olehnya bagaimana meledaknya pesawat itu. Sebelum ia merasakan sakit tenggelam, itu nyawanya langsung dicabut oleh Allah. Tapi kalau orang kafir mati musibah, itu dirasakannya dulu musibah itu baru dicabut nyawanya. Itu bedanya kematian orang Islam dan orang kafir. Beruntung kita yang Islam ini Bapak Ibu. Yang paling luar biasa di dalam neraka Bapak Ibu, tidak ada kematian lagi di sana. Ini yang susah. Tidak ada mati. Kepekik siang malam. Jangan pikirkan itu cuma sehari semalam, 2 hari 2 malam, seminggu 2 minggu, sebulan 2 bulan, setahun 2 tahun. Jutaan tahun kita setiap per detiknya menjerit di dalam. Sehingga ada kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dengan tetesan air mata bercerita kepada para sahabat, ya sahabat, setahun 2 tahun suara manusia di neraka masih ada, tapi setelah itu tidak ada lagi suara cerita. Habislah suara menjerit di neraka itu, habis. Ada lagi. Sampai berapa lama lah suara ini bisa menjerit, sementara dia setiap detiknya tidak ada istirahatnya 1 detik. Habis suara itu menjerit, merasakan pedih, tersiksanya di dalam api neraka. Ini terminal terakhir. Iyo kalau surga yang kita dapat, kalau neraka, na'udzubillah summa na'udzubillah. Makanya istighfar yang ketiga Bapak Ibu, dipanjangkan lagi Allahnya itu. Renungkan terminal hanya 2 dalam kehidupan, kalau tak surga neraka. Siapa yang punya itu? Hanya Allah. Tidak ada yang lain. Yang punya itu hanya Allah. Kalau kita mau mendekat dengan Allah, mudah-mudahan surga yang dia beri. Kalau kita lupakan Allah, kita jauhi Allah, maka neraka yang pasti akan kita dapat. Bapak, ibu-ibu, orang tua saya yang sangat muliakan. Makanya Thariqat Naqsabandiyah itu memanjangkan kalimat Allah itu dalam beristighfar. Kebanyakan yang saya temui di persulukan dan di pertawajuhan itu selalu meneteskan air mata pada istighfar yang banyak itu. Disitulah tetesan air mata. Coba ibu tes nanti malam-malam. Astagfirullah. Serahkan jasad dan ruh seluruhnya milik Allah. Nanti muncul sebuah tetesan air mata. Inilah hal yang paling utama yang menyumbat hati manusia dan pikiran manusia mengingat kematiannya sendiri, karena kurangnya ilmu pengetahuan dirinya terhadap Tuhan yang punya kematian itu. Ini poin yang pertama. Makanya Bapak Ibu, kita perluaslah pengetahuan kita tentang Allah, sehingga para ulama sufi hidupnya itu selalu ditelan sunnah-sunnah Nabi, amalan-amalan sunnah Nabi. Kenapa? Karena mereka ingin jangan sampai lengah dalam urusan kematian. Karena kadang Bapak Ibu, dikala kita ketawa terbahak-bahak, di situ nyawa dicabut. Dikala sholat tinggal, di situ nyawa dicabut.
Dikala kita menggunjing di situ nyawa dicabut. Dikala maksiat di situ nyawa dicabut. Nauzubillah. Makanya para ulama sufi menjaga hidupnya 24 jam. Mau tidur mereka menciptakan tidurnya itu menjadi ibadah. Mereka membaca ayat Quran dulu. Mereka berdoa dulu pada Allah, semoga tidurnya itu adalah tidur istirahat yang diberi oleh Allah dalam hidupnya. Seandainya kematian dia temui dalam tidur itu, seluruhnya sudah atas ridho dan rahmat Allah. Bangun mereka tidur, apa yang mereka utamakan? Membersihkan diri untuk mendekatkan diri kepada Allah. Sholat. Mereka tinggalkan tempat sholat menuju aktivitas. Mereka berwuduk dulu dan berniat dulu mencari nafkah keluarga dan mencari nafkah mereka dengan cara yang diridhoi Allah. Mereka ikat, mereka lingkari kehidupan mereka. Para ulama sufi itu 24 jam selalu bernilai ibadah kepada Allah. Kenapa? Siapa tahu detik kematian kita kapan. Ya Bapak Ibu ya, kadang-kadang siang, kadang sore matinya, kadang malam, kadang menjelang pagi. Nyantai-nyantainya nak mandi ke kamar mandi, tersandung dah, tertokok kepala ke dinding lah, selesai. Allah yang punya kematian. Allah yang punya kematian. Bapak Ibu orang tua saya yang sangat muliakan, banyak-banyaklah memandang Allah supaya kita mengingat kematian kita, supaya kita jangan lalai menghadapi kematian. Ini yang pertama. Yang kedua, Bapak Ibu orang tua saya yang sangat saya muliakan, hal yang menyumbat mendindingi mata hati dan pikiran memandang kematian kita sendiri. Apa? Hubbud dunya, cinta dunia. Wailul likulli humazatil lumazah alladzi jama'a malan wa 'addada yahsabu anna malahu akhlada. Bapak Ibu orang tua saya yang sangat muliakan, banyak sekali kita mengira bahwa dunia ini mengekalkan kehidupan. Seraya uang yang banyak, apa kata orang kami Batak, hepeng na mengatur. Seraya duit yang berkuasa segala-galanya dalam hidup. Padahal fakta dan kenyataannya, banyak orang punya uang banyak, tetapi dikala kematian itu datang, selesai sudah. Kemana berobat? Mau ke Jerman pun. Saya masih ingat bagaimana keluarga besar kepala desa Pangkalan Nyeri Pulau Rupat, Pak Kasim, Pak Hasim, ke Jerman berobat miliaran. Kalau ajal kata Allah, selesai sudah. Menggunung pun uang untuk menutupi, menyumbat tertundanya kematian takkan pernah bisa. Namun kenapa uang ini selalu melupakan kematian kita sendiri? Bapak Ibu orang tua saya yang sangat muliakan, yahsabu anna malahu akhlada. Ini makanya Allah sangat mencela orang-orang yang sibuk mengejar tentang dunia. Bapak Ibu, dunia itu fasilitas ibadah, bukan fasilitas kemewahan dan kesenangan. Fasilitas ibadah dunia. Saya kan ingin senang nanti kalau sudah masuk ke surga, Bapak Ibu. Di surga itu bangunannya tak laku semen padang loh. Ndak laku kerekel bisi-bisi. Dinding istana surga itu terbuat dari berlian, batu yang menyimpan cahaya. Kapan kata hati kita ingin terang, terang dia. Ndak perlu tekan tombol. Ndak ada PLN di surga. Ndak laku PLN di sana. Ndak ada bola lampu di sana.
Kapan kata hati terang maka teranglah dinding. Kapan kata hati kita redup? Saya awak nak lalu redup. Itulah dinding surga. Tidak ada seng di sana. Bangunan itu bangunan berlian yang bersinar-sinar. Jangankan dulu masalah bangunan tadi itu bersinar dan terbuat berlian, debu satu titik pun tidak ditemui dalam bangunan di dalam surga. Semewah apa bangunan di dunia ini? Pergilah ke sudutnya itu, coba sentuh dengan jari, ada debunya. Ke belakang, sudut-sudutnya pasti ada debu. Tapi kalau di surga, setitik pun tidak ada debu di sana. Buah-buahan di dalam surga tidak perlu bercocok tanam lagi. Kalau sekarang tanam durian, beli bibit 200.000 rupiah. Durian apa katanya itu Bapak Ibu? Yang enak itu. Tunggu pula. Kalau masih hidup, rupanya cucu yang makan hasilnya. Panjang prosesnya. Makanya ada kawan cerita dengan saya, tak perlulah nanam durian. Beli aja kebun yang ada duriannya sana. Cepat kita makan durian, kata dia. Jadi Bapak Ibu, surga itu buah-buahan di sana itu cuma satu pokok saja. Dalam satu pokok itu bercabang ribuan, beranting jutaan. Setiap satu ranting berbeda buahnya dengan ranting yang lain. Berjuta-juta macam buah hanya ada pada satu pokok saja. Ada galah di sana Bosta. Tidak perlu galah aduh Bapak Ibu nak ngambil buah. Tidak perlu manjat Bu. Tidak perlu manjat. Terbit di hati selera ingin memakan satu buah, maka ranting kayu itu akan tunduk ke bawah. Saya tidak mau bergetah tanganku mengupas kulitnya, maka kulitnya terkupas sendiri. Aku tak mau memegangnya lah langsung ke mulut, maka ranting kayu akan mengantarnya ke mulut kita. Duduk sajalah di bawah kayu. Itu ada kursi yang sangat empuk dihiasi berlian dan emas. Duduk saya lah di sini. Saya nak makan buah-buahan banyaklah Pak Ustaz, jutaan tahun boleh. Tidak akan ada buang air besar, buang air kecil di surga. Kemana pergi hasil makanan itu jadi keringat. Semakin keringat kita semakin harum badan kita. Kalau di dunia ini jangan tanya. Makin jauh kawan. Ya Bapak Ibu ya. Kalau di surga makin keringat kita makin harum badan. Makin banyak makan. Tidak ada bosan, tidak ada kenyang dan tidak ada lapar di dalam surga. Tidak ada kenyang, tidak ada lapar, sedang-sedang saja. Padahal sudah segudang banyaknya buah apel dimakan, tapi tidak akan kenyang. Tidak mau dia kenyang, sedang aja. Nikmatilah keenakan makan itu. Nikmati aja makan itu siang dan malam. Ibarat macam makan duku, tahu-tahu udah mencerek besok pagi. Ya Bapak Ibu, ya kadang-kadang tidak terasa kita kalau makan duku nih, makan tambah cerek. Ada besok pagi udah mencerek. Kalau surga enggak, tak ada buang air besar, tak ada buang air kecil. Makanya kakek nenek moyang kita Adam dan Hawa wajib keluar dari surga. Kalau tidak keluar dari surga, tidak lahir kita. Untung Nabi Adam dan Hawa mau keluar dari surga, makanya nongol kita hari ini. Kalau tidak tak lahir kita. Kenapa? Di surga tidak ada melahirkan, tidak ada perempuan yang datang haid di dalam surga. Awak datang bulan kok tidak ada dong. Dalam surga tidak ada dong. Nenek-nenek pun tidak ada dalam surga. Semua jadi anak gadis. Cantik-cantik. Badan awak gemuk Pak Ustaz, dirampingkan oleh Allah. Badan awak tinggal tulang belulang Pak Ustaz, dibodikan oleh Allah. Gigi saya berlapis-lapis Pak Ustaz, dirapikan Allah. Mata saya jelek Pak Ustaz, dicantikkan Allah. Tubuh manusia di dalam surga seluruhnya ganteng dan cantik. Tak ada kekurangan anggota tubuh sedikit. Apa yang ingin ibu, body ibu secantik apa terjadi seperti itu. Bapak menginginkan setampan apa baru percaya diri Bapak menuju pesta.
maka terjadi seperti itu. Yo Bapak Ibu, karena di surga nanti akan terjadi satu kali pesta pernikahan. Seumur surga Bapak Ibu, nanti di sana akan ada pesta pernikahan. Mudah-mudahan kita hadir sana menjadi tamu. Ya Bapak Ibu, amin. Siapa yang menikah nih? Kan ini Bapak Ibu. Bukan kalau Pak Haji Ali dong. Siapa yang nikah di surga itu? Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya seluruh penghuni surga diundang. Maka tidak ada penghuni surga yang tidak pernah hadir di istana Nabi. Semua manusia yang ada dalam surga pasti akan pernah menginjakkan kaki di istana Rasulullah SAW. Tapi itulah, ada yang hanya waktu pesta itu saja selesai sudah. Ada yang boleh setiap hari, ada yang sekali sepekan, ada sekali sebulan, ada sekali setahun. Tergantung bagaimana Rasulullah mencintai diri kita ini. Jadi bagaimana supaya Nabi mencintai kita Bapak Ibu? Munculkan rasa cinta kepada Nabi. Jadi nanti di dalam surga sekali dalam seumur surga terjadi pernikahan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita harus ngumpul di sana. Mudah-mudahan model ini lah ngumpul kita. Amin. Amin ya rabbal alamin. Itulah surga. Di dalam pesta pernikahan Rasulullah SAW, apa yang rasa ibu dan bapak supaya pede hadir di sana? Pakaian apa yang tak ingin bapak ibu inginkan, langsung muncul dia. Tidak perlu ibu lama-lama di cermin menghias-hias muka dulu. Oh ini alisnya kurang tebal, ini celaknya kurang bedak, ini dongkol sedikit. Tidak perlu. Saya ingin muka saya sempurna. Tengok cermin dah sempurna. Alis kalau ingin tebal-tebal. Hidung agak mancung sih dimancungkan oleh Allah. Pokoknya cantik. Ini Bapak Ibu yang sangat suka. Itulah surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya Bapak Ibu buang jauh-jauh kikis dari hati hubung dunia itu, karena kesenangan yang abadi dan kekal dan sempurna pasti akan kita temui setelah kematian kalau kita di atas dunia ini mengabdi dan taat kepada Allah. Ya Bapak Ibu, sabar kita dalam mendirikan sholat, mendekatkan diri kepada Allah dalam ketaatan dan berbuat baik, sabar. Karena seluruh apa yang kita buat itu nanti akan kita dapati hasilnya di sisi Allah, kesempurnaan, kebahagiaan dan kesenangan. Jangan pernah menimpakan keinginan selera nafsu kepada harta benda di dunia, karena keinginan dan selera nafsu yang kita tumpangkan ke harta dunia itu pasti menipu. Ya Bapak Ibu, cobalah detilkan dulu kali-kali Bapak Ibu. Macam manalah kita katakan punya mobil Pajero itu enak dan senang. Mana senang? Tungkus lumus mengumpul-ngumpulkan uang, barulah datang Pajero dari dialer ke garasi mobil kita. Udah nyampe di garasi mobil, bisakah dia membahagiakan kita, membuat stres di otak? Dia nak jalan isinya aku, kata dia. Datang bulan servis aku, kata dia. Datang tahun bayar pajakku, kata dia. Rusak dia sedikit, minta duit terus. Dibeli kemarin 500 juta, setahun 2 tahun tak laku lagi 500 juta. Bagaimana disebut itu senang dan bahagia? Takkan didapati kebahagiaan. Syahwat manusia itu ditumpangkan pada harta benda, tidak akan ketemu. Kapankah syahwat kita ini akan mendapatkan kesenangan yang sempurna? Hanyalah di surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya Bapak Ibu, mari kita kikis sama-sama hubung dunia dari hati dan pikiran kita. Semoga kita sangat paham dan kenal dengan kematian kita. Setelah kematian ada pelampiasan syahwat kita yang sangat sempurna di sisi Allah surga. Sabar dalam ketaatan dan beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin yang 2 poin ini dulu yang dapat saya sampaikan pada pertemuan kita kali ini. Kiranya menjadi iktibar bagi kita semua, terlebih-lebih bagi saya yang menyampaikan. Sekali lagi saya mengingatkan kita semua, terlebih kepada diri saya menyampaikan. Perbanyaklah pengenalan kepada Allah yang memiliki kematian.
Kematian kita tidak pernah kita ketahui. Hanya Allah yang punya kematian dan hanya Allah yang mengetahui. Dia yang punya hak kapan kita mati. Kehidupan ini hanya setakat gambar di dalam cahaya. Sekejap dia bisa hilang, sekejap bisa muncul. Kemudian marilah kita kikis hubud dunia. Kesenangan tidak akan pernah didapat pada harta benda. Kesempurnaan pelampiasan syahwat tidak akan ketemu di dunia ini. Ketemu pelampiasan syahwat, kesenangan, kebahagiaan itu hanyalah di sisi Allah surga. Sabarlah kita dengan taat kepadanya. Mohon maaf Bapak Ibu kalau ada hilaf dan salah dalam penyampaian. Terima kasih atas perhatian dan pendengaran. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi